adalah first welcome to my pembelajaran matematika wajib. Hello guys, welcome to my first video di YouTube. Jadi ini tuh adalah video pertama aku di YouTube, yaitu aku bakalan bikin video pembelajaran materi matematika wajib kelas 12 di semester pertama. Nah, apa aja sih yang kita bakal belajar di video ini? Yang pertama, yaitu kita bakalan sama-sama mengenal unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, kita bisa tahu cara menghitung panjang busur, luas juring, dan juga luas pembereng. Tapi guys, di balik itu semua, ini tuh adalah tugas akhir dari matematika wajib dengan guru pembimbing yaitu Bu Endah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Bye-bye. Nah guys, ini kan adalah lingkaran ya. Kita tahu lingkaran itu kan bulat. Nah di lingkaran itu biasanya ada titik tengahnya di sini. Titik tengah ini dinamakan sebagai titik pusat. Misalnya ini kita namakan O. Berarti lingkaran ini adalah lingkaran O. Kalau kita namakan P, ya lingkaran P. Dan begitu pun seterusnya. Misalnya kita kasih titik asal. Titik asal di sini. Kita beri nama titik ini titik A. Kita tarik garis dari O ke A. Maka O ke A ini dinamakan sebagai jari-jari. Nah, kalau kita bikin titik asal juga misalnya di sini yaitu B. Kita tarik garis juga dari O ke B. Ini juga jari-jari. Terus kita bikin titik di sini misalnya C. O ke C kita tarik, ini juga masih jari-jari. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa jari-jari ini yaitu dia gabungan nih dari titik pusat ini yang menghubungkan ke titik lainnya pada lengkungan lingkaran itu. Unsur lingkaran yang pertama adalah jari-jari atau simbolnya itu R kecil. Kita lihat dari titik C ke titik A. Dari C ke A ini ya. Nah, dari C ke A ini dinamakan sebagai diameter. Dari sini kita bisa tahu dong, ternyata diameter itu jari-jari ditambah jari-jari dong. Ya benar. Atau kita bisa tulis yang kedua ya, diameter. Simbolnya adalah D kecil. Kita bisa tulis berarti si diameternya ini adalah 2 kali jari-jari. Berarti yang jari-jarinya gimana? Yang jari-jarinya berarti otomatis jari-jari setengah dari diameter. Nah, kita masuk ke unsur lingkaran yang ketiga. Kita lihat di sini ada titik A dan titik B. Kita tarik garis dari titik A ke titik B. Bayangin aja ini lurus ya. Nah, dari titik A ke B ini dinamakan sebagai tali busur, guys. CKA dianggap tali busur juga nggak? Iya, CKA adalah tali busur terpanjang pada lingkaran. Di sini lihat ada lengkungan. Aku sih bilangnya ini ada semangka guys, biar lebih mudah diingat. Gambarnya kan gini kan. Set. Nah, ini adalah semangka. Pembereng. Nah, kita lihat dari AOB. Gambarnya itu kayak gini. Set. Ini aku bilangnya sih potongan semangka. Ini dinamakan sebagai juring. Nah, terus unsur lainnya apa aja? Yang keenam. Nah, kita lihat titik A ke B. Tadi kan ini yang lurus ya. Yang lurus ini tali busur. Berarti kalau yang lengkung, yang begini ya, ini sebagai busur. Busur itu dibagi jadi 2, ada minor sama mayor. Tadi busur itu ingat yang melengkung. Sedangkan kalau tali busur yang lurus nih, dia itu garisnya lurus. Busur minor itu dari A ke B, ini dianggap sebagai minor karena kecil. Kalau mayor berarti gede, dari B ke A itu busur mayor. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Nah, misalkan kita bikin titik ya di sini. Titik apa ya? A, B, C, D, E. Yang belum kan E. Nah, dari O ke E kita tarik garis, ini juga masih jari-jari. Terus kita dari E ke B kita tarik garis. Terus dari ini kita bikin titik baru lagi di sini sebagai titik F. Kita tarik garis dari O ke F. Ini dinamakan sebagai apotema. Dari O ke F dinamakan sebagai apotema. Nah, jadi ini dia adalah unsur-unsur dari lingkaran. Kita tahu bahwa rumus lingkaran itu luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R. Pi R kuadrat.
Kalau kelilingnya apa? Keliling lingkaran 2πr. Kedua rumus ini nanti kita gunakan untuk menghitung panjang busur dan juring. Nah, ini dia unsur-unsur lingkaran ya guys. Nah, ini adalah latihan soalnya, dimana ini diketahui R itu jari-jari. Jari-jari adalah 14. Panjang tali busur RS, berarti tali busur itu yang lurus ya, tali busur RS adalah 16. Berarti kita tahu di sini RS itu adalah 16. Besar sudut ROS 90, berarti di sini 90 derajat. Nah, gitu. Ditanyanya apa? Panjang busur RS, juring ROS, dan tembereng RS. Panjang busur RS, rumusnya itu adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, sudut pusatnya kita tahu berapa? Ini ya, besar sudutnya ternyata 90 derajat. Kita masukin aja 90 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu tadi apa? Nih, 2πr. 2πr berarti tulis ulang 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2. R-nya berapa? R-nya itu jari-jari ya. Jari-jari tadi 14. Berarti kita pakai pi-nya adalah 22/7 karena dia kelipatan 7. Berarti dikali 22/7 dikali 14. Selagi masih bisa dicoret, coret terlebih dahulu biar ngitungnya itu lebih enak. 90 sama 36 itu bisa dibagi 1/4 ya. 7 sama 14 juga bisa, ini jadi 2. 4 sama 4 ini bisa nih, 2 sama 2 coret. Jadi 4 kan di sini. Sisanya cuman tinggal 22. Berarti panjang busur RS adalah 22. Sekarang kita mau menghitung juring ROS. Juring itu rumusnya adalah, juring itu tetap sama awalnya, sudut pusat dibagi 360 derajat dikali, ini kan keliling lingkaran buat panjang busur ya. Berarti kalau yang juring yaitu luas lingkaran. Nah, sudut pusatnya berapa? Tetap sama ya, 90. Ini kan diketahui besar sudutnya 90 derajat. Berarti 90 derajat dibagi 360 derajat dikali, ini kita udah bahas luas lingkaran adalah πr kuadrat. Pi kali R kali R. Ini kita bisa coret ya jadi 1/4. Kita kecilin, berarti kita tetap tulis 1/4 dikali pi-nya pakai 22/7 ya, karena dia kelipatan 7 jari-jarinya. Tadi jari-jari kita udah tahu 14 dikali 14. Selagi bisa dicoret, dicoret dulu. 7 sama 14 bisa dicoret, dapat 2. 4 sama 2 dapat dicoret, dapat 2. 2 sama 14 dapat dicoret, dapat 7. Tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 itu adalah 154. Nah, kita udah tahu panjang busur RS-nya adalah 22, juring ROS adalah 154. Tinggal yang terakhir, tembereng RS. Tembereng itu adalah rumusnya luas juring ROS, luas juring dikurangi sama segitiganya, segitiga ROS. Tadi kita udah tahu luas juring ROS berapa? 154. Berarti tinggal masukin aja 154 dikurang segitiga ROS. Kita belum tahu nih segitiga ROS itu nilainya berapa. Rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. 154 dikurang setengah dikali alas. Alasnya kita tahu alasnya adalah 16 dari panjang tali busur. Ini kan segitiga ROS ya. Di sini segitiga ROS. Nah, dari R ke S ini sebagai alas. Alasnya adalah 16. Berarti kita masukin alasnya 16 dikali tinggi. Tingginya itu dari O ke U. O ke U itu belum diketahui, tapi kita udah tahu O ke S itu 14. R ke S itu 16. Berarti berlaku sifat Pythagoras di sini, karena di sini kan 90 derajat ya, tegak lurus. Saya tulis ulang aja biar lebih gampang. Ini segitiga ROS. Ini kan tadi titiknya ya. O, ini R, ini S, ini U. Tadi R ke S itu 16. Terus habis itu O ke S itu kan 14, dia sebagai jari-jari ya, 14.
Berarti kalau R ke S itu 16, R ke U berarti 8, dan U ke S itu berarti 8 juga. 8 tambah 8 kan 16. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, C kuadrat itu adalah garis miring. Ini Pythagoras ya. Tulis ulang dari sini. Ini U, S, O. OS-nya berarti kan 14. US-nya 8. Pythagoras ya, yang ditanya tuh OU. Ini sebagai tingginya. Nah, A kuadrat berarti OU kuadrat ditambah B kuadratnya itu 8. 8 kuadrat sama dengan C kuadrat yang garis miring 14 kuadrat. OU kuadrat kita pindah ruasin, 14 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka OU kuadrat sama dengan 14 kali 14 itu 196 dikurangi sama 8 kali 8, 64. 196 dikurangi 64, 132. Ini OU kuadrat. Nah, ini kan masih OU kuadrat, berarti kita maunya ke OU aja. Dijadiin akar 132. Akar 132 berapa? Itu 2 akar 33. Dari 4 kali 33. 4 kan bisa diakarin, keluar tuh jadi 2. 2 akar 33. Itu ya. Tingginya itu adalah 2 akar 33. Nah, kita tulis ulang. 194 dikurang, selagi masih bisa dicoret. Ingat, 2 sama 16 masih bisa 8. Berarti tinggal 8 kali 2 adalah 16 akar 33. Nah, jadi ini dia hasil akhirnya. Kita ulang ya. Panjang busur RS hasilnya 22, juring LOS 154, tembereng RS 154 dikurangi 16 akar 33. Oke guys, jadi itu dia pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jadi itu tadi dia adalah pembelajaran matematika kita seputar lingkaran ya, yang meliputi panjang busur, juring dan juga tembereng. Nah teman-teman, kalau misalkan ada pembahasan aku yang kurang atau sudah dimengerti, aku minta maaf. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Oke, next bahas apa lagi? Bye bye.